Beberapa menit sebelum kejadian, awalnya semua aman dan tentram. Seperti biasa, Young-chan selalu menjadi target penindasan oleh Jae-hyung dan Hyuk-jin. Hyuk-jin malakin penghapus dari salah satu siswa. Siswa itu memberikan penghapusnya pada Hyuk-jin. Lalu Hyuk-jin melemparnya dengan keras ke arah kepalanya Young-chan. Hyuk-jin berbangga diri dengan hasil lemparannya. Ia mengibaratkan seperti menembakkan dengan pistol. Kini giliran Jae-hyung yang melempar. Saat ia melempar, penghapusnya terhalangi oleh tas orang yang lewat. Saat dilihat siapa pemiliknya, rupanya itu Ijin. Jae-hyung jengkel pada Ijin. Hyuk-jin nyuruh Jae-hyung buat manggil Ijin sepulang sekolah untuk diberikan pelajaran. Ijin duduk di kursinya. Ia bertanya pada Young-chan, apakah dia baik-baik saja? Ia berkata kalau dia baik-baik saja, walaupun kelihatannya tidak begitu. Young-chan mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya apa yang Ijin lakukan saat pulang sekolah. Young-chan berniat mengajak Ijin berkeliling. Ijin menolak tawaran Young-chan karena dia harus pulang ke rumah bersama adiknya. Young-chan baru tahu kalau Ijin punya adik. Ia bertanya apakah adiknya adalah murid pindahan juga. Ijin menjawab kalau adiknya sudah ada di sekolah ini sebelum ia datang. Young-chan penasaran siapa namanya. Ijin berkata kalau namanya adalah Yoo Da-yoon. Young-chan yang mendengarnya terkejut dan memastikan kembali apakah Yoo Da-yoon yang dimaksud adalah Yoo Da-yoon anak kelas 1. Emangnya kenapa? Tanya Ijin. Young-chan menceritakan kalau Da-yoon adalah anak populer saat SMP karena dia imut dan juga pintar sehingga membuat banyak anak laki-laki yang tertarik sama Da-yoon. Tapi ada perempuan yang gak suka sama Da-yoon karena cowok yang dia suka malah lebih milih Da-yoon. Alhasil Da-yoon pun mulai dibully sama cewek itu. Ijin bertanya apakah semua orang hanya melihat itu terjadi dan tidak membantu. Young-chan menjelaskan itu karena kakak dari perempuan pembuli itu adalah Kim Ki-so, seorang preman puncak di kelas 3. Makanya orang-orang pada gak berani nolongin. Terus juga keadaan Da-yoon semakin sulit karena dia sekarang berada di kelas yang sama dengan pembuli itu. Ijin teringat pembicaraan di rumah di mana kakek bertanya kepada Da-yoon apakah kehidupan sekolahnya baik-baik saja. Da-yoon bilang tentu saja karena ia adalah anak pintar di sekolahnya. Tapi Ijin melihat betapa suram ekspresi adiknya. Ijin berterima kasih karena Young-chan sudah mau memberitahu hal tersebut. Setelah diam sejenak, tiba-tiba seorang siswa kribo menendang pintu kelas, masuk membawa banyak orang. Hyuk-jin bertanya apa yang mereka lakukan di kelasnya. Seseorang menjawab kalau mereka di sini karena ada yang harus dilakukan. Orang yang menjawab tadi adalah Kim Ki-so, preman puncak yang ditakuti orang-orang. Si cepak menunjuk target. Target itu adalah Ijin. Kalian kalah sama orang yang kelihatan menyedihkan ini. Udah gua bilang kita itu cuma lengah. Cih, alasan sampah. Ki-so memanggil Ijin, menyuruhnya untuk kemari. Ijin berdiri menghadapi Kim Ki-so sambil terus menatap ke arahnya. Ki-so gak suka diliatin kayak gitu.